الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang 14 episode perjalanan kehidupan manusia. Saat ini sampai pada episode yang ke-9, yaitu penerimaan catatan amal. Besok di akhirat, manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok saat menerima catatan amal. Yang pertama ada kelompok manusia yang menerima catatan amal dari sebelah kanan. Ini untuk golongan kanan, orang-orang yang beriman, bertakwa, calon penghuni surga. Kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang menerima catatan amal dari sebelah kiri. Ini untuk golongan kiri. Di antara orang-orang kafir, munafik, musyrik, zalim, mujrimin, orang yang banyak berbuat dosa dan seterusnya. Ini ya adalah calon penghuni neraka. Dan yang ketiga adalah kelompok manusia yang akan menerima catatan amal dari belakang punggung mereka. Ini merupakan suatu kehinaan, ya, celaka yang sangat amat dahsyat. Lebih mendalam marilah kita cermati dalam surat Al-Insyiqaq, surat ke-84 ayat 10 hingga 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang menerima catatan amal dari belakang punggung mereka, fasawfa yad'u subura, ya, maka mereka itu ya berteriak, celaka aku, gitu ya, merasakan menanggung malu yang sangat amat dalam. Kenapa? Catatan amalnya diserahkan dari belakang punggung mereka. Ini merupakan suatu hinaan dari Allah kepada orang yang ketika hidup memang terbiasa membelakangi kebenaran, membelakangi Islam, tidak suka pada Quran Sunnah. Wa yasla sa'ira, maka dia akan dilempar ke dalam neraka yang sangat amat menyala-nyala. Sebab beriman yang berbahagia, sesungguhnya Allah tidak menghendaki mencelakakan hambanya seperti ini, tetapi mereka sendiri yang telah memilih menempuh jalan menuju pada kecelakaan. Jadi mengapa mereka menerima catatan dari belakang mereka? Karena mereka terbiasa menjauhkan diri dari Quran Sunnah, membelah kebenaran. Dalam surat As-Suara ayat 220 dikatakan, innahum an-sam'i lama'zulun. Benar-benar mereka itu dijauhkan dari mendengarkan Al-Quran, tidak tertarik pada pengajian. Apalagi pengajian yang serius, pengajian yang mujahadah, istiqomah, yang dikelola dengan sebaik-baiknya menurut ajaran Islam, tidak suka. Walaupun di antara mereka juga ada yang suka datang pengajian, tapi pengajian yang isinya itu pengajian yang jegegesan, celelean, Al-Quran sebagai bahan sendoguruan, gitu ya. Itu memungkinkan datang, apalagi dapat snack dan sebagainya. Ya. Nah, mereka ya itu tidak tertarik pada pengajian yang baik. Dalam surat Yunus ayat 15, Allah menjelaskan, wa idza tud'a alaihim ayatuna bayyinah qala alladziina la yarjuna liqa'a, gitu ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas, yang terang, maka mereka berkata, orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan kehidupan akhirat, tidak percaya pada kehidupan akhirat, ya, i'ti bi Qur'an hadza ghairu hadza, ya, datangkan Al-Quran yang tidak seperti ini. Ketika Al-Quran itu yang diterangkan itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya,
tidak sesuai dengan kekarepane, tidak sesuai dengan pahamnya, tidak sesuai dengan adat istiadatnya yang menyenangkan. Ubadilhu, atau gantilah ayat itu, cari ayat-ayat yang menyenangkan hawa nafsu saya. Ubadilhu, gantilah. Sedangkan Al-Quran itu 30 juz semuanya hak, benar, mutlak. Kebenarannya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang menerima catatan amal dari belakang mereka itu karena di dunia terbiasa membelakangi Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kalau ada pengajian yang lurus dituduh bermacam-macam, bahkan banyak yang membubarkannya. Konteks sekarang di Indonesia banyak dijumpai orang yang notabene-nya itu Islam, pakai pacis, pakai sarung, gitu ya. Mereka juga sholat. Tapi ketika diajak untuk hidup menurut ajaran Islam, Quran, Sunnah, meninggalkan adat istiadat yang tidak sejalan dengan Quran Sunnah, mereka tidak suka. Lebih berat mengikuti adat istiadat daripada mengikuti petunjuk Allah yang lurus. Hal ini Allah terangkan dalam surat Al-Maidah ayat 104 dan beberapa ayat yang lain. Allah menjelaskan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul. Apabila ya dibacakan, diajak pada mereka, ayo kita kembali pada Quran Sunnah, ayo kita membeli Quran Sunnah dan kita amalkan. Maka qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak, jangan mewawai adat. Saya hanya akan ikut adat istiadat yang ada di kampung ini. Saya tidak ingin mewawai adat. Jadi mereka itu karena memang tidak suka pada Quran Sunnah, sehingga kebenaran datang itu dipandang sebagai sesuatu yang mewawai adat. Karena memang ketika ayat Al-Quran yang mengajak pada surga itu diamalkan, tentu akan mempengaruhi, akan meluruskan perilaku manusia. Sedangkan mereka tidak siap untuk mengikuti petunjuk yang lurus, walaupun mereka mengatakan ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Quran Sunnah. Wa anna hadza syiratal mustaqim, surat Al-An'am ayat 153. Fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Maka ikutilah Al-Quran Sunnah itu, jangan mengikuti jalan yang lain. Tapi kelompok manusia ini yang akan menerima catatan amal dari belakang mereka itu tidak siap menerima Quran Sunnah. Mereka lebih memilih adat istiadat mereka. Contoh, ketika ada rumah tangga yang memiliki anak yang baru lahir, menurut ajaran Islam ya disunahkan untuk menyembelih hewan kambing atau akikah. Ya, kalau anaknya laki-laki kambingnya 2. Kalau anaknya 1 atau perempuan gitu, kambingnya 1. Ini menurut ajaran Islam. Dan dicukur rambutnya, diberi nama dan seterusnya. Tapi ahli adat yang condong nguri-uri adat pada itu, adanya itu tidak sejalan dengan Quran Sunnah. Mereka mengatakan jangan wawai adat. Saya akan tetap mengadakan ya brokoan, selamatan, selapanan gitu ya, sepasan dan sebagainya. Ya, jadi adat istiadat yang berlaku di masyarakat itu yang telah berjalan dari zaman dahulu kala. Kalau ada orang mati, yang lurus itu ya ketika Ja'far itu keluarganya meninggal. Ya, itu kan para sahabat Nabi justru membuatkan makanan kepada keluarga Ja'far.
Karena tentu keluarga itu sedang berduka, tidak fokus untuk masak dan sebagainya. Maka umat Islam di sekitarnya membantu meringankan bebannya, menghibur dengan cara mengirimkan makanan kepada mereka. Itu yang lurus. Apalagi ketika yang meninggal itu ayahnya atau suaminya, kan tulang punggung mereka tidak ada. Lalu siapa yang menanggung beban biaya hidup anak-anaknya atau istrinya, katakan misalnya tidak punya pekerjaan? Fitrahnya manusia ketika meninggal, maka orang lain harusnya membantu. Tapi ada istilah yang terjadi, justru ada istilahnya itu tahlilan, gendurenan, selamatan, makan-makan, pesta, ada yang beli kambing, tentu membebani keluarga korban. Tapi sudah merupakan adat. Bentuk kegiatannya merupakan bentuk kegiatan ibadahnya orang Hindu, tapi bacaannya Islam, yaitu Al-Quran. Terjadi kontaminasi, percampuran pemahaman, percampuran agama antara Hindu dan Islam. Orang-orang yang selamat, yang orang beriman dan bertakwa, condong senantiasa membersihkan diri dari bid'ah, khurafat, tahayul, ya, terbiasa kegiatan-kegiatan yang tidak masuk akal. Masa ya rumah tangga yang orang tuanya mati atau suaminya mati justru dibebani suruh membuatkan masakan yang banyak, memberi makan sak kampung. Ini kan tidak masuk akal bagi orang yang mau berpikir. Mudah-mudahan yang semacam itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita mengikuti jalan yang lurus, sehingga mudah-mudahan kita bisa tergolong orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanan, dan insya Allah akan masuk surga. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.